dan Rasulnya, serta menjauhi segala larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Karena bertakwa merupakan sebaik-baik bekal bagi kita semuanya untuk menjalani kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat nanti. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara rukun Islam yang harus kita jaga, dan ini merupakan rukun yang paling penting setelah seseorang masuk ke dalam agama Islam atau mengucapkan dua kalimat syahadat, adalah mengerjakan salat. Karena agama Islam dibangun di atas 5 perkara, yang mana seseorang atau seorang dikatakan sebagai seorang muslim apabila telah mengerjakan kelima rukun tersebut selama mendapatkan kemampuan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga merupakan tiang agama, yang mana apabila sebuah bangunan tanpa ada tiang, ya pasti akan roboh. Begitu pula dengan agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amril Islam wa amuduhu as-salah wa darwatu samnamihi al-jihad. Pokok atau inti suatu perkara adalah agama Islam, dan tiangnya adalah salat. Kemudian puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagai seorang muslim tidak boleh kita menyepelekan, meremehkan perkara salat ini. Karena salat inilah yang juga merupakan pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian, perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Ini merupakan ancaman yang keras dari Rasulullah SAW. Meskipun dalam pelaksanaannya ya kita tidak bisa serta-merta menvonis. Apabila melihat teman kita belum mengerjakan sholat, langsung kita katakan kamu kafir, kamu masuk ke dalam api neraka, tidak. Namun nasihati, jelaskan ancaman Rasulullah SAW, karena orang yang awal-awalnya meninggalkan sholat nanti akhirnya pun dikhawatirkan akan keluar dari agama Islam. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketika ahlu sunnah atau ahlu surga bertanya kepada para penghuni neraka, yaitu khususnya orang-orang yang masuk ke dalam neraka Sakor, ditanyakan kepada mereka, "Masalakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian semuanya masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, karena dahulu kami tidak mengerjakan sholat. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat khusus, neraka khusus bagi orang-orang yang masih suka meninggalkan sholat, yaitu neraka Sakor. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat juga merupakan standar ibadah seseorang. Apabila seseorang itu sholatnya baik, maka insya Allah ibadah-ibadahnya yang lainnya pun juga menjadi baik. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali as-salah." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah salatnya. Wa in salahat salah sairu amalihi.
Kalau sholatnya itu baik, maka amal-amal yang lainnya pun juga akan menjadi baik. Dan sebaliknya, kalau sholatnya itu buruk, maka amal ibadah yang lainnya pun juga buruk. Artinya adalah apabila seseorang masih malas-malasan mengerjakan sholat, tidak sungguh-sungguh, bahkan suka meninggalkan, maka ibadah-ibadah yang lainnya pun juga akan lebih mudah lagi untuk ditinggalkan, disepelekan, atau diremehkan. Sehingga barang siapa yang sholatnya baik, maka insya Allah akan mudah mengerjakan amal ibadah yang lainnya, tidak akan menyepelekan amal ibadah yang lainnya. Kemudian kaum muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya orang-orang yang meninggalkan sholat saja, namun orang yang mengerjakan sholat tapi masih suka telat, atau ketika mengerjakan sholat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga tidak lepas dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Ya, kita tidak boleh berhenti pada ayat ini, berarti orang yang sholat celaka. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan di ayat berikutnya, siapa orang yang sholat namun dia celaka. Bukan semua orang yang sholat pasti celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Namun orang yang sholat dan dia celaka adalah orang-orang yang lalai dalam sholat mereka. Siapa yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam mengerjakan sholat? Ditanyakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjawab, alladzina yuakhiruna sholata an waqtiha. Orang yang celaka sholatnya adalah orang-orang yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya. Siapa orang-orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya? Ini pun juga setidaknya ada dua macam. Yang pertama, orang tersebut mengerjakan sholat di waktunya, tapi selalu di akhir-akhir waktu. Contoh, mengerjakan sholat duhur selalu jam 2:30, mepet waktu sholat asar. Mengerjakan sholat asar jam 5 lebih, selalu mepet sholat maghrib. Dan ini dikerjakan bukan karena uzur, bukan sekali dua kali, namun hampir setiap hari. Maka orang-orang seperti ini masuk ke dalam orang-orang yang dianggap mengakhirkan sholat atau yang celaka ketika mengerjakan sholat. Makna yang kedua, orang yang mengakhirkan sholat adalah orang yang mengerjakan sholat tapi sering di luar waktunya. Sholat subuh mengerjakannya jam 6 pagi. Orang mengira mungkin dia mengerjakan sholat duha, namun ternyata kesiangan bangun, sehingga dia masih mengerjakan sholat subuh. Mengerjakan sholat asar, ya seharusnya ketika pulang kerja masih ada waktu, jam 4 atau 4:30, namun menunda sholat nanti aja ketika sampai rumah. Ternyata ketika di rumah sudah memasuki waktu sholat maghrib dan dia masih mengerjakan sholat asar. Maka ini termasuk orang-orang yang mengakhirkan sholat, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, fawailul lil musallin, sungguh celaka orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang yang lalai ketika mengerjakan sholat. Jika mengerjakan sholat lalu mengakhirkan, itu masih mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ancaman dari Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengerjakan sholat mungkin hanya 1 pekan sekali saja, yaitu ketika sholat Jumat, atau sebagian lagi mengerjakan sholat 2 kali setahun, yaitu ketika sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Tentu mereka ancamannya jauh lebih besar daripada orang yang sekedar mengakhirkan waktu sholat tadi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pentingnya salat ini, maka syariat agama Islam tetap mewajibkan salat kepada siapapun selama dia masih bisa berpikir, selama dia masih dalam keadaan sadar, meskipun sekujur tubuhnya tidak bisa digerakkan, namun selama akalnya masih berfungsi, dia masih bisa berpikir, tetap berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Rasulullah SAW mengatakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak bisa dalam keadaan duduk, maka boleh salat dengan berbaring. Artinya dalam kondisi apapun kita tetap wajib untuk mengerjakan salat. Berbeda dengan puasa, ketika kita sakit, tidak kuat, maka boleh kita tidak berpuasa. Namun untuk salat dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, perjalanan jauh, tetap kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat, meskipun di sana ada keringanan-keringanan dari sisi kaifiyahnya atau tata caranya. Ketika sakit tadi boleh duduk. Ketika seorang dalam keadaan safar melakukan perjalanan, maka boleh dengan mengqashar dan juga diperbolehkan dengan jamak. Namun kewajiban sholat tidak pernah gugur selama seseorang tadi masih memiliki akal. Bahkan para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi perang pun, dalam kondisi genting, musuh ada di hadapan kita, sedangkan bom juga misalkan senantiasa menyerang kaum muslimin, tetap dalam kondisi tersebut sholat tidak menjadi gugur. Namun kita boleh mengerjakan sholat dalam kondisi apapun. Mungkin dalam keadaan berjalan atau berlari, dalam membawa senjata. Namun intinya sholat itu tidak pernah gugur selama kita masih bisa berpikir atau akal kita masih bisa berjalan atau kita gunakan. Kaum muslimin, para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat tidak hanya sekedar sebagai simbol, akan tapi hendaknya benar-benar menjadi tujuan hidup kita, menjadi prioritas dalam hidup kita. Jangan pernah kita meninggalkan salat hanya untuk mengejar urusan duniawi saja. Justru dengan salat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dan melancarkan rezeki kita. Di dalam surat Thaha 132 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang akan memberikan rezeki. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan konsep rezeki setelah memerintahkan untuk mengerjakan sholat. Padahal mungkin di antara kita berpendapat, apa hubungannya rezeki dengan sholat? Bahkan kalau kita sholat harus meninggalkan pekerjaan kita, bahkan mungkin akan menjadikan kita kehilangan rezeki. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala justru menjanjikan orang-orang yang mengerjakan amal ibadah, khususnya sholat, meskipun dia mungkin harus meninggalkan pekerjaannya sebentar, itu justru menjadikan sebab dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita semuanya yakin yang memberikan rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Rezeki ada di tangan Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki, kita seharusnya mendekati zat atau Tuhan yang maha memberikan rezeki, bukan sebaliknya. Kita mengharapkan rezeki, justru kita lari atau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan ibadah, khususnya sholat tersebut.
Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan perkara yang penting. Jangan sampai kita meremehkannya, apalagi kalau kita sampai meninggalkannya dengan alasan pekerjaan ataupun alasan apapun. Karena tadi Rasulullah SAW mengancam siapa saja yang meninggalkan salat dikhawatirkan dia akan kafir atau keluar dari agama Islam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalah.